Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Trisa Ramadanti dengan NIM 0805 13821 dari kelas A Ilmu Kelautan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menjelaskan kembali mengenai apa yang saya dapat ketika praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan judul materi yaitu pengenalan software. Jadi, di video ini saya akan membahas 5 software. Yang pertama Snap, kedua AirMapper, ketiga NP, keempat QGIS, dan yang terakhir ada ArcGIS. Nah, yang pertama ini saya akan membahas mengenai Snap. Jadi, Snap merupakan inovasi platform yang dibiayai oleh ESA SEOM. Software Snap sangat ideal untuk pemrosesan dan analisis observasi bumi. Software ini juga berbasis open source dan dapat diakses secara gratis. Snap menjadi salah satu elemen penting dalam mengelola data citra satelit. Nah, software Snap ini memiliki fungsi, yaitu untuk mengelola data citra Sentinel. Data citra Sentinel ini ada 3 macam. Yang pertama ada Sentinel 1 Toolbox, Sentinel 2 Toolbox, dan Sentinel 3 Toolbox. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Snap ini. Nah, jadi di sini terdapat file, edit, view, analysis, layer, vector, raster, optical, radar, tools, windows, dan help. Yang pertama kita akan membahas fitur yang terdapat di file. Di file terdapat open product, reopen product, product library, season, project, import, export, dan exit. Di edit terdapat property, dan di view terdapat tool, windows, status bar, toolbars, synchronous image cursors, synchronous image view, dan full screen. Di analisis terdapat collective plot, scatter plot, profile plot, information, geocoding, histogram, statistik, metadata plot. Di layer terdapat layer manager dan layer editor. Di vector terdapat import dan export. Di raster terdapat dim tools, geometry, maps, data conversion, image analysis, classification, segmentation, change detection, export, dan bench extraction. Di radar terdapat apply orbit file, radiometric, speckle filtering, correlation, interferometric, polarimetric, geometric, Sentinel 1 TUFS, NVSAT ASAR, SIR application, soil moisture, dan yang terakhir ada SAR Ultivilance. Dan di tools ada metadata, graph builder, batch processing, manage external tools, plugin, option, dan yang terakhir ada remote exclusion. Dan di Windows ini ada new workspace, configure Windows, reset Windows, go to prevision Windows, dan close document. Dan di help terdapat
ini help contents, context web search, step config, report and issues, tutorial, so long direction, check for update, dan about Snap. Jadi di software Snap itu terdapat fitur-fitur tersebut. Software kedua yaitu AirMapper. AirMapper ini adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk mengelola data citra atau satelit. AirMapper dapat dijalankan pada workstation dan sistem operasi Unix dan komputer PCS dengan sistem operasi Windows 95 ke atas dan Windows NT. AirMapper menggunakan suatu konsep pengelolaan data yang dinamakan algoritma, di mana algoritma ini membuat semacam tahapan-tahapan mandiri dalam proses pengelolaan citra. AirMapper dapat juga mengelola data citra yang berasal dari format generik seperti JPEG, TIFF, dan GeoTIFF. Di software AirMapper memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk menampilkan data, mengelola data raster, menampilkan dan mengedit data vektor, dan dapat dihubungkan dengan data dari sistem informasi geografi atau SIG, database management system, dan lainnya. Nah, di aplikasi AirMapper ini juga memiliki beberapa fitur, yaitu di software AirMapper ini juga terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada file, exit, view, toolbars, process, utilities, windows, dan help. Nah, di file ini terdapat new, open into new surface, open from virtual dataset, add into current surface, close, dan lainnya. Di edit ini ada unknown vector layer, edit atau correction, dan lainnya. Di view ini ada 3D perspective, 3D flat touch, dan algoritma, serta yang lainnya. Di toolbar ada standar, command function, dan lainnya. Di sini juga sudah terdapat data citra raster. Di proses terdapat raster scale to vector polygons, polygon fraction conversion, calculate statics, classification, dan lainnya. Di utilities ada import ASCII and binary grid, dan lain-lainnya, serta ada toolbars, batch script, file maintenance, licensing, dan user menu. Di Windows hanya terdapat new Windows, dan di help terdapat air photo tutorial, application, customizing, installation, release notes, tutorial, dan user guide. Nah, itu saja yang terdapat di fitur AirMapper. Software yang ketiga itu ada Envy. Jadi, software Envy itu merupakan software pengolah data citra yang fleksibel. Envy menyediakan visualisasi data dan analisisnya secara komprehensif untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe apapun dalam lingkungannya yang inovatif dan user-friendly. Jadi, software Envy ini mempunyai antarmuka visual yang baik serta menggabungkan secara komprehensif dengan algoritma pemrosesannya. Nah, software Envy ini memiliki fungsi yaitu dapat digunakan untuk pengolahan citra, klasifikasi unsupervised,
pengelolaan data hiperspektral, pengolahan data citra radar, dan pemetaan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja fitur yang terdapat di software NP ini. Nah, kita sudah membuka software NP tersebut yang dimana sudah memiliki beberapa fitur juga. File, edit, search, run, project, macros, windows, dan help. Di file ini terdapat new, open project, reset file, reset project, refreshen. Dan di edit ini terdapat cut, copy, paste, delete, clear art, dan clear roll. Di search ini terdapat find, find again, find selection, replay, replay again. Di run ini terdapat resolve dependencies, profile, break, stop, restart, edit breakpoint, dan list call stack. Di project ini terdapat compile dan export. Di macros terdapat edit, import, print warp, help on warp, import image, import ASCII, import binary, import HDF, demo, dan export break existent. Dan di Windows terdapat command input, output log, variable watch, project, toolbar, dan status bar. Di help terdapat contents, file, topic, dan about ideal. Itu saja fitur yang terdapat di aplikasi NP. Nah, software keempat itu ada QGIS, di mana QGIS merupakan perangkat lunak untuk sistem informasi geografis yang bersifat open source dan gratis. Quantum GIS berjalan pada sistem operasi yang berbeda, termasuk Mac OS X, Linux, Unix, dan Microsoft Windows. QGIS ini juga memiliki fungsi yaitu dapat menampilkan data, memanajemen, mengedit, menganalisis data, dan menyusun peta yang dapat diacak. Selanjutnya kita akan membahas apa saja fitur yang terdapat di aplikasi QGIS ini. Nah, di aplikasi atau software QGIS ini terdapat fitur project, edit, tampilan, layer, pengaturan plugin, vektor, raster, basic data, web, mesh, processing, dan bantuan. Nah, di project ini ada save as, save to, report, dan simpan. Serta ada import dan export, property juga ada, snapping, option, dan lainnya. Di edit ini terdapat banyak sekali fitur, ada add circle, add rectangle, add regular polygon, dan add ellipse, dan lainnya. Di tampilan ini ada new map view, new 3D map view, geser peta ke fitur terpilih, dapat juga untuk memperbesar dan memperkecil, dan lainnya. Di layer ini ada data search manager, buat lapisan, tambah lapisan, embed layer dan group, and add from layer definition file, dan lainnya. Di pengaturan juga terdapat user profile, style manager, custom projection, keyboard shortcut, interface customization, dan option. Di plugin ini ada manage and install plugins, console Python. Di vektor ini ada peralatan geospacing, peralatan geometri, peralatan analisis, peralatan manajer data, dan peralatan penelitian. Di raster terdapat raster kalkulator, link raster, analisis, proyeksi, dan lainnya. Di basic data terdapat di manager, di web terdapat meta search, di mesh terdapat mesh calculator, di processing terdapat toolbox, graphical modeler, history, resort view,
Dan terakhir ada bantuan. Itu saja fitur yang terdapat di aplikasi QGIS. Jadi software yang kelima itu ada ArcGIS. ArcGIS ini merupakan salah satu software yang dikembangkan oleh Esri. Nah, produk dari ArcGIS ini yang utama yaitu ArcGIS Desktop. ArcGIS memiliki 3 komponen yaitu ArcView, ArcInfo, dan ArcEditor. Software ArcGIS ini juga memiliki fungsi yaitu yang pertama menyajikan GIS yang relevan, pembuatan dan mengedit peta-peta, analisis spasial dengan ArcGIS, serta visualisasi dan sharing data. Kemudian kita akan membahas fitur serta tutor membuat peta di lokasi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Oke, baik, di sini bisa dilihat sendiri apa saja fitur yang terdapat di ArcMap ini. Baiklah, kita akan memulai untuk membuat peta Indrajaya. Pertama, kita ke Add Data, lalu ke Add Base Map. Kemudian kita tunggu dulu. Nah, untuk menampilkan peta ini kita harus memiliki internet yang cukup atau kita harus memakai internet. Terus kita pilih Imagery dan kita klik Add. Kita tunggu dulu. Kemudian kita pilih lokasinya yaitu di Sumatera Selatan. Lalu ke Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian ke ini. Nah, ini sudah dapat dilihat. Terus kita ke Unsri. Nah, ini adalah lokasi Unsri. Kemudian kita zoom di bagian lab. Ini adalah bagian labnya. Dan untuk ukurannya tidak boleh lebih atau kurang dari 1:2000. Ini. Jika sudah, kita langsung ke Quick Angle, terus kita pilih marker, kemudian kita klik titik koordinat ruangan Indrajaya tersebut. Ketika sudah, kemudian kita klik ini. Setelah kita ke Rectangle tadi, kemudian kita ke Drawing, kemudian kita pilih Convert Graphic to Feature. Nah, kita harus ingat di mana kita menyimpan data yang sudah kita simpan ini. Terus kita klik OK dan klik Yes. Nah, data yang kita simpan ini sudah tertera di layer. Kemudian kita ke File, terus kita klik Quick and Clean Setup. Kemudian kita ganti ke portrait ini menjadi landscape. Terus kita OK.
Setelah kita ubah tadi, kemudian kita pindah ke way of view. Nah, sebelumnya kita harus mengecilkan peta ini dulu. Kemudian kita perkecil sesuai dengan ini. Setelah sudah, kemudian setelah itu kita dapat mengklik kanan, kemudian kita pilih properti, lalu kita pilih grid, terus kita klik new grid, terus kita pilih resource grid, kemudian kita klik berikutnya sampai finish, kemudian kita terapkan, oke. Setelah itu, kemudian kita tambahkan titik koordinatnya. Untuk itu kita klik add data, kemudian kita pilih convert grafik LYR, dan kita add. Nah, sudah muncul, di sini juga sudah muncul. Simbolnya juga bisa kita ganti. Ini banyak. Oke, setelah itu kita akan membuat kotak-kotak kecil yang isinya tentang mata angin, scale bar, scale text, kemudian nama, terus new data frame, serta judul yaitu peta lokasi penginderaan. Maaf saya ulangi, peta lokasi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Sebelumnya kita akan mengklik Angel lagi. Ini bisa kita ganti dengan mengklik kanan, kemudian properti, lalu fill color-nya kita ganti menjadi no color, dan outline color-nya kita ganti menjadi hitam. Oke, bisa dilihat sendiri. Kita rapikan saja sesuai keinginan. Kemudian kita tambahkan teks. Teks ini berjudul peta lokasi praktikum lokasi praktikum, kita enter biar tidak terlalu panjang. Dasar penginderaan jauh, kemudian kita pilih ini, lalu kita oke. Nah, sudah muncul. Kemudian ini bisa kita ganti fontnya seperti Times New Roman atau sesuai keinginan. Dan ukurannya juga bisa kita ganti.
kemudian kita rapikan. Nah, setelah itu kita akan buat scale bar dan scale text. Sama seperti tadi, kita klik angel, kemudian kita buat kotak lagi. Kemudian kita pilih properti, kita ganti lagi menjadi no color dan hitam, terus kita klik OK. Baik, kita akan membuat north arrow terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan S3 Note 7. Dan kita set, kita letak di sini. Kemudian kita pilih scale bar-nya. Nah, di sini saya menggunakan alternating scale bar 2. Terus kita pilih property. Terus untuk number of division sama number of subdivision ini cukup menggunakan 2. Kemudian division unitnya ini kita ganti menjadi kilometer. Kemudian kita ke format. Ini sudah menjadi kilometer dan telah diubah menjadi 2 juga. Kemudian kita klik terapkan dan OK. Oke. Ini bisa kita rapikan lagi. Kemudian kita ke insert lagi dan ke scale text. Di sini saya memilih absolute scale. Terus kita ke property. Kemudian style-nya ini kita ubah menjadi absolute. Terus kita terapkan dan OK. Nah, kenapa muncul 1:2000 ini? Karena kita menggunakan tanya 1:2000. Setelah itu, kemudian kita ke legend. Nah, kita hanya menginput marker lab Indraja ini. Kemudian kita klik berikutnya, dan selesai. Nah, bisa dilihat ini marker lab Indraja ini bisa kita ganti dengan cara mengklik kanan, terus kita pilih convert to graphic, kemudian kita ungroup. Nah, ini bisa kita ganti
Nah, ini bisa kita ganti menjadi laborato la la laboratorium penginderaan jauh, kemudian enter, dan SIG kelautan. Kemudian kita terapkan dan kita klik OK. Nah, ini bisa kita ubah menjadi Times New Roman. Dan kita ubah ukurannya menjadi 12. Nah, ini bisa kita rapikan atau bisa kita kecilkan. Ini juga kita bisa ubah menjadi 12. Dan fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Ini bisa kita rapikan. Setelah itu kita Angel lagi. Setelah itu kita Angel lagi. Kemudian kita klik property. Untuk colornya seperti biasa, kita ubah menjadi no color, dan outline colornya kita ubah menjadi black. Terapkan, oke. Nah, bisa kita sesuaikan dengan tulisannya, dan kita rapikan agar sama. Kemudian untuk membuat peta kecil di sini, kita klik insert, kemudian data frame. Nah, ini new data. Terus kita atur aja. Setelah itu kita klik kanan, add data, dan kita masukkan SHP Indo yang udah diekstrak. Terus kita klik add. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah muncul petanya. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih properti. Setelah itu kita pilih extend indikator ini. Kemudian layer ini kita pindahkan ke kanan. Setelah itu kita klik terapkan dan oke. Nah, di sini kan sudah muncul titik merah ini menandakan tempat yang akan kita zoom. Kita zoom saja. Setelah itu kita klik kanan. Ini kan masih kosong. Kita tambahkan data yang sudah kita download tadi. Seperti bangunan dan jalan. Kita add, kemudian
Kita klik kanan lagi, add data, kemudian kita tambahkan jalan, kemudian add. Nah, sudah dilihat, mau saya ulangi, sudah bisa dilihat. Terus kita rapikan saja sesuai keinginan. Nah, peta ini dapat kita ubah warnanya di sini. Kemudian kita klik kanan, properti, kita pilih grid sama seperti yang tadi, peta besar tadi. Kemudian kita pilih measure grid. Klik berikutnya, finish. Terapkan dan oke. Nah, bisa dilihat sendiri di sini. Nah, kan ini angka-angkanya terlalu mepet ke legend. Untuk menghilangkannya kita bisa klik kanan, kemudian properti, kemudian di grid ini kita pilih properti lagi, kita uncheck list, right, dan top ini. Terus kita klik OK. Terus kita klik terapkan dan OK. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah hilang. Untuk peta besarnya juga bisa. Kemudian kita re-angel lagi. Kita pilih properti, color, dan black. Kita terapkan oke. Nah, untuk data kecil ini bisa kita perkecil, menyesuaikan. Dan di peta besarnya ini juga bisa kita hilangkan atas bawah samping kanannya dengan sama seperti tadi, kita klik properti. Di sini saya hanya menghilangkan bagian kanannya saja. Kemudian kita klik OK, terapkan OK. Saya lihat sendiri. Kemudian kita akan membuat nama dan logo Unsri, dan menambahkan logo Unsri. Kita klik angel lagi, kemudian kita buat kotak lagi. Kita klik kanan, properti, fill, color, dan terapkan oke. Nah, kita bisa menambahkan teks. Kita bisa menambahkan teks, meja,
Terisa Ramadan. Di enter Ninhu 8 jurusan ilmu kelautan, dan kita pilih ini, terapkan. Nah, ini juga bisa kita rubah menjadi Times New Roman. Kita ubah menjadi 14. Yang besar kita ubah menjadi 12. Kemudian untuk menambahkan logo unsrinya, kita klik insert, kemudian kita pilih picture, kita pilih gambar. Oke. Ini bisa kita perkecil. Oke, ini peta indrajanya sudah jadi dan dapat kita save dengan klik file dan export map. Kemudian bisa kita simpan sebagai JPEG dan nama filenya kita ubah menjadi nama kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk cara pembuatan peta. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.